Salam sejahtera untuk Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kami menyapa bagi saudara-saudari yang mendengarkan renungan harian hari ini, dimanapun Bapak, Ibu, dan saudara-saudari berada. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita, sejenak kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini tertulis di dalam Mazmur pasal 81 ayat 12 sampai 13. Tetapi umatku tidak mendengarkan suaraku, dan Israel tidak suka kepadaku. Sebab itu aku membiarkan dia dalam kedegilan hatinya. Biarlah mereka berjalan mengikuti rencananya sendiri. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di zaman modern dan di zaman teknologi yang canggih sekarang ini, yang segala sesuatunya serba instan, cepat, dan mudah, sulit sekali mungkin kita akan menemukan orang yang mau sabar mendengar. Ada banyak orang sekarang yang tidak sabar mendengar, tetapi sangat ingin berkata-kata. Banyak orang ditemukan di zaman modern ini, dia tidak suka atau tidak gemar mendengar orang lain berbicara, tapi dia sangat senang bila dia yang berbicara. Mendengar sebenarnya adalah bagian yang sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan kecerdasan seseorang juga akan terlihat ketika dia banyak dan lebih gemar untuk mendengar. Karena dengan mendengar dia akan mendapatkan banyak ilmu, dengan mendengar dia akan mendapatkan banyak pengalaman. Di dalam nats ini ada kata mendengar yang dipakai untuk menggambarkan kehidupan Israel yang degil hatinya. Dikatakan mereka tidak mau mendengar Tuhan. Hati mereka, telinga mereka tidak mau mendengar seruan Tuhan. Tentu ini terjadi karena mereka merasa bahwa apa yang mereka rancangkan, apa yang mereka pikirkan, rencananya adalah yang terbaik. Itu sebabnya pada ayat 13 Tuhan mengatakan, biarlah mereka mengikuti rencananya sendiri. Ini adalah sebuah nasihat, sebuah seruan bagi bangsa Israel yang tidak mau mendengar. Sebenarnya mendengar adalah dasar bagi bangsa Israel untuk masuk ke dalam ketetapan Allah dan syarat untuk menghayati perjanjian antara Allah dengan mereka, tapi mereka tidak mendengar. Nats ini merupakan seruan keprihatinan Tuhan atas kedegilan umatnya. Tuhan prihatin melihat kedegilan hati umatnya. Itu sebabnya Tuhan mengatakan bangsa itu tidak mau mendengarkan aku. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dengan kita? Apakah kita juga tidak mau mendengar Tuhan? Lebih sering kita mendengarkan isi hati kita. Yang bertata di hati dan pikiran kita adalah keinginan kita. Ketika kita melakukan itu, berarti kita juga mengabaikan suara Tuhan. Kita mengabaikan perintah Tuhan. Ketika kita lebih suka melakukan perbuatan jahat, menyakiti orang lain, tidak memaafkan orang lain, membuat orang kecewa dengan sikap kita, itu juga menjadi satu bukti bahwa kita tidak mau mendengarkan suara Tuhan. Karena suara Tuhan berkata kita harus melakukan kebaikan, tapi kita melakukan yang terbalik dengan itu semua, maka itu menjadi satu fakta bahwa hati dan telinga kita tertutup untuk suara Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini mari kita berefleksi. Seperti apakah kita saat ini? Bagaimanakah kita sekarang ini? Mungkin kita hanya lebih sering beribadah secara formalitas saja, tetapi sesungguhnya hati kita, telinga kita tidak mendengar firman. Hati dan telinga kita tidak terarah kepada Tuhan, tapi sibuk memikirkan apa yang kita sedang pergumulkan. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa pemulihan hidup diawali dengan pertobatan telinga. Karena iman timbul dari pendengaran. Jadi kalau kita lebih banyak mendengar firman Tuhan, lebih banyak mendengar lagu-lagu rohani, lebih banyak mendengar nasihat-nasihat yang baik, itu menjadi awal pertobatan bagi kita. Jangan pernah tutup telinga kita dari kebenaran firman Tuhan.
Oleh karena itu, pertanyaan bagi kita sekarang, sudahkah kita memiliki telinga yang dipertajam oleh kebenaran supaya kita bisa membedakan manakah firman Tuhan dengan keinginan kita? Sudahkah kita lebih mau untuk melakukan firman Tuhan daripada kita harus mendengarkan keinginan kita? Mungkin keinginan kita, ya sudahlah, tidak perlu beribadah, sudahlah, tidak perlu melakukan kebaikan. Itu keinginan kita, tapi kita harus kalahkan itu dan mempertajam telinga kita pada pendengaran akan kebenaran Tuhan. Dan firman ini juga mengatakan, mari saudara-saudari, jangan kita mengandalkan diri kita. Seperti yang Tuhan katakan, Tuhan prihatin kepada bangsa itu, sehingga Tuhan membiarkan mereka, Tuhan mengabaikan mereka. Kiranya kita tidak melakukan hal yang demikian. Semoga firman hari ini menguatkan dan memberkati kita. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa Maha Baik, terima kasih untuk segala karunia dan berkat-Mu yang melimpah bagi kami. Terima kasih untuk curahan karunia demi karunia yang kami terima. Firman yang telah meneguhkan iman kami, mengatakan kepada kami bahwa kami harus mempertajam pendengaran kami akan firman-Mu. Biarlah kami lebih gemar untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami lebih gemar untuk mendengarkan kebenaran-kebenaran-Mu. Dengan kami semakin giat di dalam ibadah dan pembacaan firman Tuhan kami setiap hari. Ya Tuhan, hari ini segala sesuatu yang hendak kami lakukan, kami berserah kepadamu. Tuhan, berkatilah kami. Dan kiranya Engkau senantiasa menyertai kami bersama dengan seluruh keluarga kami. Terima kasih ya Tuhan untuk segala kebaikan-Mu bagi jemaat-Mu yang sedang bergumul dan berduka. Tuhan, berilah pertolongan dan penghiburan. Bagi jemaat-Mu yang sedang terbaring lemah, Tuhan, berilah kesembuhan dan kesehatan kepada mereka. Ampunilah dosa kami ya Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas untuk saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sehat dan Tuhan memberkati.